Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Saya Desi Anggraini akan menemani Anda dalam segmen berita hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan mengulas krisis iklim dan dampaknya di Indonesia. Sebuah isu lingkungan yang semakin mendesak untuk mendapat perhatian bersama. Krisis iklim merupakan kondisi perubahan iklim global yang ditandai dengan peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, serta meningkatnya kejadian cuaca ekstrim. Isu ini terjadi akibat aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, krisis iklim semakin terasa karena tingginya laju penggundulan hutan, pembakaran lahan, dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Secara historis, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dunia. Hutan hujan tropis dan lahan gambut di Indonesia berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Namun dalam beberapa dekade terakhir, alih fungsi hutan untuk kepentingan industri, pertambangan, dan perkebunan telah melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Kondisi ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai karbon, tetapi juga bagian dari penyebab krisis iklim global. Dampak krisis iklim di Indonesia kini semakin nyata. Kenaikan permukaan air laut mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan risiko banjirop dan abrasi pantai. Selain itu, perubahan cuaca ekstrim memicu meningkatnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan berkepanjangan, serta gelombang panas di berbagai daerah. Krisis iklim juga berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Perubahan musim tanam menyebabkan ketidakpastian hasil pertanian dan meningkatkan resiko gagal panen, terutama bagi petani kecil. Sektor kesehatan, peningkatan suhu dan kondisi lingkungan yang memburuk memperbesar resiko penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan diare, terutama pada kelompok rentan. Menurut pandangan kami, penanganan krisis iklim di Indonesia masih belum sepenuhnya sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Kebijakan lingkungan telah dibuat, namun implementasinya seringkali belum konsisten dan masih kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Upaya individu memang penting, tetapi harus diiringi dengan kebijakan pemerintah yang tegas terhadap aktivitas industri dan korporasi besar yang merusak lingkungan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menghadapi krisis iklim. Melalui sikap krisis, edukasi, dan aksi nyata, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa. Diperlukan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan Indonesia. Demikian laporan kami mengenai krisis iklim dan dampaknya di Indonesia. Dari Majalengka, Desi Anggraini, Stasiun TV Universitas Majalengka melaporkan.